adalah salah satu dari target implementasi kurikulum Merdeka itu, diantaranya adalah penanaman karakter, dan itu muncul dan terwakili dari P5 itu. Dan salah satunya yang harus memiliki porsi cukup diantaranya adalah bagaimana nilai-nilai keagamaan itu terinternalisasi masuk dalam kegiatan program P5. Contohnya banyak hal yang sebagai contoh di SD Penatapan ini yang memunculkan kearifan lokal berupa hortikultura ya, kegiatan penanaman bunga sejak malam dan kangkung seperti itu, bahwa di dalamnya bisa muncul hidden kurikulum dan guru PAI memiliki peran bahwa ada kaitannya, satu misalkan dari sisi agrobisnisnya ya, boleh jadi di dalamnya ada penanaman nilai-nilai kejujuran dan itu masuk dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah bahwa tumbuhan ini tidak tumbuh dengan sendirinya, pasti ada yang menumbuhkan, pasti ada yang menciptakan, dan itu ada kaitannya dengan masalah ilahiyah tentang ketuhanan. Yang kedua adalah program-program keagamaan di sekolah ini diharapkan muncul lompatan-lompatan sesuai dengan program pemerintah daerah kita ya, Banyuwangi Ribon. Bagaimana lompatan-lompatan itu? Sebagai contoh, pengembangan kegiatan keagamaan di sekolah ini terstruktur dengan baik. Ada program ya, yang disahkan oleh kepala sekolah dan pengawas PAI dari Kementerian Agama. Boleh juga mengetahui kepala dinas ya, nanti ada kaitannya dengan akreditasi sekolah. Di antaranya program mulai awal ya, seperti membaca Asmaul Husna, pembiasaan-pembiasaan keagamaan seperti sholat duha. Nah, kemudian ini ada program unggulan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu tuntas baca tulis Al-Quran. Bagaimana program ini pengentasan buta huruf hijaiyah, dan ini harus terprogram dengan baik. Contohnya adalah bagaimana peran, yaitu perencanaan program ini bisa berjalan dengan baik, harus ada perencanaan yang matang. Apabila kita tidak ada perencanaan, maka seakan-akan kita merencanakan kegagalan. Nah, seperti itu. Yang kedua dari sisi action, bagaimana penerapan program ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lepas dari POAK ya, planning, organizing, activating, dan controlling. Dan yang terakhir, anak-anak ini bisa dikatakan tuntas baca tulis Al-Quran apabila ada evaluasi. Dan evaluasi ini secara otomatis harus ada proses klasifikasi bagi mereka yang memiliki kemampuan lemah, ya, kurang, menengah, dan lancar. Yang pada akhirnya kami berharap di sekolah ini ada program rapid bagi mereka yang sudah lancar membaca Al-Quran. Kalau di sini luar biasa lebih daripada yang lain, misalkan dari input sekolah ini mungkin dari TK apa yang berbasis pendidikan Islam, misalkan lembaga pendidikan Islam, maka tidak akan mungkin sama dengan sekolah lain yang inputnya tidak sama. Nah, maka dalam proses penjaminan mutu itu mereka misalkan ikhrok, kita sudah amayat tasa'alun juz amma, juz 30, yang pada akhirnya nanti ada event tertentu diadakan uji publik, di mana uji publik itu bekerja sama, bersinergi dengan wali murid. Ketika anak-anak ditampilkan, kemudian di hadapan wali murid, mereka mampu eksplorasi diri, mengekspresikan kemampuannya, maka ini akan sangat luar biasa bagi perasaan kemampuan. Yang pada akhirnya pada event-event yang lain, sebagai iklan gratis sekolah ini melakukan program-program lomba-lomba tingkat anak-anak ya, yang pesertanya adalah siswa-siswi taman kanak-kanak di wilayah Penatapan ini ya, yang pada akhirnya nanti mereka akan mengenal bahwa SD Penatapan yang sekarang tidak sama dengan SD Penatapan yang dulu, yang memiliki kearifan lokal dan memiliki penjaminan mutu terutama di bidang. Mungkin itu sekilas gambaran dari kami. Kami berharap Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi bisa bersinergi dengan sekolah
dengan Dinas Pendidikan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan kita sharing ya Pak ya, kita sharing. Memang dalam rangka awal terutama untuk pelaksanaan kurikulum kita ini kita mengangkat P5 dengan kearifan lokal, yaitu mengangkat bunga sedap malam dan juga kampung yang sudah menjadi potensi dari masyarakat Penatapan. Bahkan di logo SDN Penatapan pun tergambar kampung dan bunga sedap malam. Nah, untuk menghubungkannya memang terus terang tidak terpikir bagi kami ke dalam bidang PAI itu apa? Apakah P5 PAI itu nantinya berdiri sendiri ataukah itu dengan P5 yang merupakan program KLXP kami di situ dalam satu semester ini? Ternyata dengan arahan Bapak ini tadi menyambungkan antara P5 di PAI dengan program sekolah P5 yang sudah kami rencanakan. Alhamdulillah masukan-masukan Bapak kepada kami SDN Penatapan ini cukup bermanfaat bagi kami. Insya Allah kalau untuk pembiasaan memang kita sudah melakukan sehari-hari seperti Asmaul Husna, sholat duha dan sebagainya itu. Hanya mungkin kekurangan kami adalah kurangnya administrasi, ketertiban administrasi untuk program PAI ini. Insya Allah kedepannya ini merupakan masukan buat kami. Kedepannya akan kami lebih perhatikan dan perbaiki sehingga antara realnya dengan program ini sama, berjalan bersama-sama, sejalan gitu ya Pak. Kemudian juga masalah tentang tuntas baca tulis. Insya Allah program ini menarik buat kami gitu ya, dan masukan kita akan kembangkan di sini tentunya dengan versi kami sendiri, menyesuaikan dengan keadaan sekolah, jadi unik khas SDN Penatapan gitu Pak ya. Insya Allah segera kami laksanakan. Saya terima kasih sekali Bapak mau sharing dengan kami, mau berkunjung ke sekolah kami yang kecil ini, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya SDN Penatapan baik secara akhlakul karimah, itu yang penting Pak ya, akhlakul karimah, baru ke akademis ini mengalami peningkatan seperti kata Bapak tadi bahwa SDN Penatapan versi lama dengan versi baru akan ada perubahan yang lomba. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.